kita bertemu kembali dengan di modul 2 yaitu sesi 2, yaitu cermat meminjam dan menabung. Artinya bagaimana kita tidak ketergantungan terhadap antara pinjam meminjam. Bulan kemarin kita membahas terkait dengan penyusunan anggaran dan penyusunan anggaran Artinya dari sesi yang sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan itu. Kemudian kita mencermati bagaimana antara pendapatan yang sebelumnya, bagaimana sekiranya bisa seimbang antara pendapatan, pengeluaran, ya, antara pendapatan, pengeluaran, sekiranya di sini tidak ada selisih. Jadi keseimbangan pendapatan dan pengeluaran. Kalau seandainya kita terlalu banyak, pendapatan terlalu banyak, kemudian pengeluarannya pun sedikit, ya alhamdulillah kita bisa nabung. Kalau seandainya pengeluarannya terlalu banyak, kemudian pendapatannya terlalu sedikit, kita pun juga akan kewalahan. Sehingga akan terlilit dengan hutang, terlilit dengan banyak permasalahan yang ada di sekitar kita. Entah itu pinjam ke siapa dan lain-lain. Oleh karenanya, kita harus bisa menyeimbangkan di sini. Menyeimbangkan anggaran sekiranya pendapatan yang sebelumnya dengan yang pengeluaran hari ini itu kita seimbang. Kemudian coba kita lihat film ya, lihat film Ibu Harisun, Ibu Yanti, kemudian Ibu Wanti terkait dengan film 2A ya, berkaitan dengan apa itu, Pak? Berkaitan dengan cara meminjam. Coba kita saksikan film ini, kemudian saya minta komentarnya, kemudian tanggapannya, bagaimana kita bisa menanggapi terkait dengan hal ini. Artinya kita harus benar-benar pahami ya. Ya, Pak. Langsung di urusan hijau. Yang dulu. Kurang keras, Pak. Kurang keras. Ya sudah bisa dipahami, ibu-ibu? Belum, Pak. Belum. Ya. Mau di setel lagi? Ya, diulang lagi, Pak. Ya. Suaranya dapat nyaring, Kak. Ya ini sudah maksimal suaranya. Terang kilo ini.
Ya, mudah kan? Ya. Iya Pak. Nah, kemudian ini berkaitan dengan ini, saya ingin tahu dari ibu-ibu yang ada di sini pendapatan yang sebelumnya dari bulan yang sebelumnya, kemudian dengan pengeluarannya, kemudian dengan kebutuhannya, kemudian dengan keinginannya. Karena di sini jelas sudah harus terkotak-kotak ya, sistem amplop, uang jajan, uang kebutuhan untuk anak-anak, kebutuhan rumah tangga, urusan dapur dan urusan-urusan yang lain. Ya, Saya Pak. coba ke Ibu Harisun. Iya Pak. Ibu Harisun pendapatannya dalam 1 bulan berapa? Bukan itu Pak. Dan untuk kira-kira tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Paling cuman 200-an Pak. 200.000 ya. Jadi dalam 200.000, kemudian kebutuhannya dalam 1 bulan kemarin yang sudah bulan lalu catatannya itu berapa itu? Nggak dicatat Pak. Loh, nggak dicatat. Nggak dicatat. Kita kan sudah jelaskan bersama kemarin kebutuhannya berapa, atau mungkin dikira-kira saja sudah kebutuhannya berapa dalam 1 bulan untuk anak, untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk apalah kebutuhan di rumah. Banyak Pak. Banyak. Iya. Coba mungkin kumulatifnya berapa gitu? Kalau di totalnya lebih 500 Pak. Lebih dari 500. Iya. Berarti antara pendapatan dengan pengeluaran tidak imbang ya. Iya Pak. Kemudian caranya untuk bisa mengimbangi itu bagaimana? Ya itu nggak dicatat Pak. Dan dicatat. Jadi hanya mengandalkan bantuan sosial ini ya. Iya. Nah, ini juga perlu diseimbangkan lagi karena tujuannya dari pendamping PKH untuk bisa mensosialisakan ini, artinya catatan khas harian ini bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Artinya kita tidak bergantung dengan bank, rentenir, bergantung terhadap pinjaman-pinjaman yang lain. Kemudian kita catat dalam buku harian-harian itu. Jadi istilahnya itu ada catatan khas harian. Nah, di sini dari atas sampai ke bawah sudah bisa dijelaskan karena ini juga dijelaskan di bulan yang kemarin. Kemudian ketemu nanti anggaran itu amin, lebih atau pas. Oh, di belakang ya Pak ya. Ya. Itu berarti untuk mengetahui ya Pak, pengeluaran ya Pak. Ya, untuk Satu bulannya mengetahui itu. untuk Satu mengetahui bulan. pengeluaran 1 bulan. Dan Kalau seandainya kemudian kita tidak ada upaya apapun, artinya nah di sini juga kita dijelaskan dari bulan-bulan yang sebelumnya juga dijelaskan bagaimana sekiranya kita bisa berwirausaha sehingga keluarga penerima manfaat ini bisa graduasi dengan sejahtera. Seperti itu. Kemudian saya juga tanya ke Ibu Yanti. Wanti Pak. Wanti. Ya, Ibu Wanti. katanya apa Pak? Ibu Wanti itu pendapatannya berapa dalam 1 bulan? Banyak Pak, 600. Pendapatan 600. Ditambah PKH-nya itu lagi, bantuan PKH itu lagi Pak. Oh, di PKH itu dapat lansia apa? Balita? Kuotanya, Pak 3. Oh, 3. Balita 1, anak sekolah 1, lansia lagi. Oh, lansia juga. Jadi berapa? Banyak ada usaha kerja juga Pak. Oh, ada usaha kerja. Tunggu bantuan itu aja. Tunggu bantuan sosial kerja. Nah, ini juga Kan sekarang per bulan Pak. Oh, per bulan ya. Oh, iya. Ya, ini kan masa-masa Covid. Oh iya. Ini jadi masa-masa Covid ini, Covid-19, pemerintah memang menganggarkan 1 bulan sekali. Iya. Tapi tidak berkelanjutan. Nantinya artinya di tahun khususnya di tahun 2021 kita harus sudah mengkonsepnya dari pemerintah itu sudah 3 bulan sekali. Jadi per bulan pendapatannya berapa Ibu Wanti? 600. 600. Pengeluaran Ya bisa lebih ya bisa kurang Pak. Apa katanya pengeluaran tiap bulannya kalau Nggak nentu, ya. oh, dan tentu kira-kira minimal listrik itu aja per bulannya bisa lebih dari 50 juga. Oh. 50 ya. 50.000. Ya, kemudian kebutuhan air PDAM. Airnya itu bisa 70. Listrik gratis sekarang Pak. Kemudian kalau untuk beras kan sudah ada ya. Apa tadi? Cukup kan ya kalau beras ya. Oh iya beras itu kalau orang 4 itu berapa kilo juga Pak? Kemudian untuk anak untuk sekolah cukup enggak?
Sementara COVID tidak ada, Pak. Oh iya, masih dikurangi ya jam belajarnya. Bantuan PKH-nya itu beli cincin aja nih, Pak. Karena anaknya ada sekolah ya. Oh dibelikan cincin? Iya nanti buat kalau sudah normal sekolahnya. Oh gitu. Tas, Ya. sepatu kalau sudah normal. Sekarang beli cincin dulu Pak, pakai saya. Oh gitu ya, tapi itu perlu dipersiapkan ya. Artinya karena Ibu Wanti itu dapatnya untuk sekolah. Artinya yang dapat balita, kemudian anak sekolah, dari sekolah SD, ada SMP dan juga SMA. Artinya itu diperhitungkan bagaimana sekiranya kelanjutannya anak sekolah itu bisa difasilitasi dari hasil bantuan sosial dari negara itu. Ya. Tapi itu hanya membantu, pokok utama ibu-ibu itu harus benar-benar berwirausaha. Kemudian harus benar-benar menganggarkan khas harian itu dalam satu bulan berapa, catatan hariannya itu juga harus jelas. Kemudian Ibu Ropik, Halo Pak. ya Ibu Ropik, selamat datang. Ya, telat Pak. Oh iya, Keladang Pak. oh keladang. Iya. Nama apa keladang? Bantu Suami, Pak. suami di rumah dan nenek di rumah Pak. Ngangkut celetung Pak. Ya Pak. Oh iya, ya bagus, tepuk tangan dulu. Ini termasuk dari ibu-ibu yang sangat semangat ya, mandiri juga karena suaminya sudah meninggal. Pak. Belum Pak. Saya nikah lagi Pak. Oh nikah lagi sudah. Alhamdulillah. Semoga langgeng, semoga diberikan kesehatan, banyak rezekinya juga dan juga banyak anaknya. Amin amin Pak. Kemudian kita masuk ke sesi anggaran lagi ya. Ke sesi anggaran. Ibu Ropik, Ya Pak. suaminya pendapatan dalam per bulan itu berapa? Karena suami saya itu petani Pak ya. Ya, Jadi nggak tentu Pak. Kadang banyak, kadang kurang. ada pendapatan harian, pendapatan bulanan, pendapatan mingguan, pendapatan tahunan, mungkin musiman. Harian sama musiman Pak. Oh harian sama musiman. Harian itu malah derap Pak. Oh. Ambil, Ya itu ya. ambil apa itu Pak? Pokoknya derap itu sudah Pak. Apa itu Pak? Istilahnya jadi buruh ya. Ya boleh derap. Oh iya. Kemudian hasil musiman, musiman di apa itu? Kalau musim jagung dijual Pak itu dapat uang Pak. Oh dijual dapat uang ya. Tapi itu saya pinjamkan dulu Pak sebelum jagung sudah segini Pak, umur 2 bulan, umur 10 hari itu sudah saya pinjamkan dulu uangnya Pak. Pinjamnya dulu. Jadi ketika panen sudah ada yang punya Pak. Oh iya. Kemudian bantuan sosialnya PKH-nya dapat berapa? Bu, anak saya kan cuma yang sudah nikah satu Pak, yang satu masih balita Pak. Oh balita. Balita per bulan dapat berapa itu? Yang satu bulan sekali? 200 Pak. 200 lebih ya? Ya 200 Pak, pas Pak. Oh iya kurang lebih dari itu. Tinggal apa? Nah kemudian berkaitan dengan anggaran bulanan. Anggaran bulanan kita harus benar-benar bisa mengupayakan bagaimana sekiranya anggaran antara pendapatan, pengeluaran, dan keseimbangan apa yang perlu direncanakan. Yang penting kita jangan mengutamakan keinginan. Karena keinginan itu hanya keinginan saja. Karena kebutuhan yang paling pokok itu adalah kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu sangat membantu dalam memfasilitasi kehidupan kita dalam sehari-hari. Pendapatan, kemudian pengeluaran, dan pendapatan tambahan, entah itu musiman, pendapatan dari mana saja sudah. Karena yang Maha Kuasa itu tidak, rezeki itu terkadang tidak disangka-sangka ya. Tapi pengeluaran juga kadang tidak disangka-sangka. Suatu contoh kayak Coleman, ada tetangga yang meninggal, kemudian nyapor bayi dan lain sebagainya. Di sana sudah komplit kebutuhan rumah tangga di masyarakat KPI. Iya, kadang hutang kan ya, Pak. Hutang ya? Iya, hutang ke tetangga gitu, Pak. Ibu Harisul kalau hutang kemana saja? Ke tetangga biasanya, Pak. Punya hutang di Banda?
Bang Mekar, Pak, Bang Mekar. Oh, Bank Mekar ada ya. Di Bank Nasional juga ada. Enggak ada, Pak. Mekar tuh, Pak. Oh, Mekar. Kalau di bank-bank yang lain, suatu contoh kayak KPR, mingguan. Enggak, Pak. Oh, mingguan enggak ya. Rentenir mungkin. Enggak, Pak. Oh, enggak. Mekar tuh, Pak. Mekar sama tetangga ya. Iya, Mekar sama tetangga. Oh, tetangga. Tetangga Mekar. Ini sering mekar sama tetangga, Pak. Iya, 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 bagus sekali. Mekarnya Jadi memang kita harus benar-benar sadar di sini karena kebutuhan kita memang tanpa disangka-sangka. Tapi kaitannya dengan kesehatan kita juga ada BPJS kan ya. Ya. Kaitannya juga kebutuhan-kebutuhan sekolah itu ada PIP. Dibantu sama bantuan sosial ini. Ya Pak. Yang paling utama bagaimana kita benar-benar berwirausaha. Ya, Pak. Kalau Ibu Hari ini Pak. Ibu Hari sudah punya wirausaha apa saja sekarang? Saya belum, Pak. Saya masih ibu rumah tangga biasa, Pak. Ibu rumah tangga biasa, Ya. tidak punya pendapatan yang lain. Belum, masih tergantung sama suami, Pak. Oh, suami kerja apa? Tani, Pak. Oh, tani ya. Ya. Oh, rata-rata di sini pekerjaannya petani ya. Ya. Oh, iya. iya ambil hasil di ladang itu sudah. Ladang berapa? Ladang Jual berapa? duken, jual pisang, bukan itu sudah. Ambil Julumbi. jual dulu. Mungkin nanti, Pak, apa ada caranya, Pak, agar kita untuk memulai usaha, Pak? Aman. Ya, kemudian tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu semuanya. Setelah ini kita Maaf Pak, saya boleh minta ini Pak ya. Oh iya, monggo dipersilakan. Kita sebelum mencatat catatan harian dari bulan yang sebelumnya dan hari ini kita sudah benar-benar paham ya. Ya, Pak. Ya, kemudian monggo kita apresiasi ini dengan tepuk salut dulu. Nah, salut, Pak. Ya, salut. Ayo dibantu. Tepuk salut. Lupa sudah, Pak. Wah, lupa. Iya. Nah, ini Ibu Wati. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sudah bisa tahu konsepnya dari ibu-ibu KPM kaitannya dengan pendapatan PKH, pendapatan hariannya, kemudian keseimbangan dalam anggarannya, kemudian juga pengeluarannya bagaimana. Di situ minimal kalau seandainya mungkin ada yang tidak hadir, tapi kesemuanya ini setidaknya saya sudah paham bahwasanya kebutuhan ekonomi ibu-ibu ini utamanya berkaitan dengan bansos ini benar-benar sangat dibutuhkan. Artinya untuk membantu keberlangsungannya kehidupan dalam bermasyarakat, kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Iya. Tapi tidak terlepas dari itu, saya sering memberikan penjelasan juga, memberikan gambaran bahwasanya dengan kita berwirausaha dengan baik, supaya bagaimana setidaknya seminimal mungkin bagaimana kita belajar berwirausaha, sehingga kita tidak salah dalam mengatur keuangan sehari-hari. Di sini ada pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi pengelolaan keuangan. Jadi kita harus benar-benar tahu dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi seminimal mungkin kita harus benar-benar merencanakan usaha ini. Dari hal yang terkecil, insya Allah nanti akan berkembang. Kemudian kita dengan sadar kesejahteraan ibu-ibu semuanya nanti bisa graduasi dengan sejahtera. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.